Halo teman-teman semua, Dokter Andri, spesialis kedokteran jiwa di sini. Saya mau menjawab semua pertanyaan teman-teman yang ada di YouTube ya. Kebetulan ini lagi nunggu anak untuk upacara bendera 17 Agustus. Saya ucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Semoga semua jasa-jasa pahlawan mendapatkan berkahnya dan rahmatnya, keluarganya juga yang ditinggalkan, yang sudah meninggal, baik yang sudah meninggal maupun masih hidup diberikan keberkahan. Ya, hari ini kita mau bincang-bincang sambil ngisi waktu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube channel saya ya. Mohon maaf kalau suaranya agak berisik karena lingkungannya saat ini sedang menunggu di salah satu restoran fast food. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Biasanya sih pertanyaannya itu terkait dengan keluhan ya. Misalnya ada beberapa orang yang mengeluh kalau misalnya mereka itu mengalami gangguan-gangguan seperti ini. Bahkan ada beberapa yang berat sampai mengalami kegelisahan yang sangat ya. Dan kalau misalnya memang ada pengobatan, sebenarnya saya hanya menyarankan teman-teman tetap berobat ya, tetap berobat karena itu penting ya. Kalau misalnya sedang pengobatan, jangan mencoba-coba untuk stop tanpa berkonsultasi dulu ke dokter yang memberikan obat tersebut. Kemudian kalau yang belum berobat, ya segeralah datang berobat ya, jangan menunggu ke dokter jiwa manapun yang masih bisa dicapai. Jadi jangan nunggu misalnya mau ketemu saya gitu ya, nggak usah. Anda bisa ke dokter jiwa manapun terdekat di kota Anda. Apalagi sekarang ini hampir rata-rata kota besar sih ada ya. Memang kota kecil agak sulit, tapi setidaknya itu bisa ditangani. Dan lebih baik ke dokter jiwa, jangan ke dokter yang lain ya. Apalagi kalau Anda sudah memeriksakan diri, semuanya bagus, semuanya aman, tidak ada yang problematik gitu ya di dalam kondisi Anda sendiri. Jadi perlu diperhatikan ini ya, salah satu yang sering saya omongin sama teman-teman, harus banyak segera melakukan tindakan ya, jangan cuman mikir waduh ini kenapa begini kenapa begitu, banyak dengerin YouTube tapi nggak ada tindakan ya, sama juga bohong. Karena yang paling penting itu adalah tindakan ya, tindakan dan tindakan. Jadi ketika kita berharap dengan situasi yang berkaitan dengan gangguan kecemasan juga demikian ya teman-teman ya, banyak di antara kita mungkin tidak menyadari bahwa sebenarnya gangguan kecemasan itu sudah lama. Ya itu yang paling utama. Nah, orang ada yang bertanya seperti ini. Sesak napas sebagai keluhan cemas, mereka merasakan itu badannya nggak karu-karuan. Namun anehnya hanya muncul di sore hari setelah asar sampai malam. Nah sebenarnya sudah pernah saya jelaskan tuh di berbagai YouTube channel bahwa seringkali memang gejala ini datangnya itu di saat sudah siang. Makanya pengobatan pun ada beberapa yang diberikannya itu mulai siang dan malam, supaya si pasien ketika mulai berasa nggak enak, dia sudah mulai stabil, dia bisa kemudian akhirnya membantu dirinya dengan baik, tidurnya lebih bagus, paginya lebih segar, nanti siang bisa makan lagi. Beberapa saat seperti itu 1-2 bulan, lama-lama mudah-mudahan membaik dan akhirnya bisa lepas gitu ya. Dan itu memang perlu diperhatikan tuh ya, karena banyak kasus-kasus gejala gangguan cemas itu memang mulanya di sore hari. Tetap harus teman-teman punya waktu untuk mengatasi keadaan teman-teman sendiri ya, itu yang paling penting. Ada beberapa cerita ya yang terkait dengan gejala fisik juga ya. Nah, memang kalau kita perhatikan, mengapa saya selalu menekankan teman-teman tuh harus tetap melakukan upaya ya, upaya yang baik terkait dengan kondisi teman-teman secara fisik, karena banyak yang sebenarnya problemnya tuh problem fisik dulu ya, problemnya fisik, kemudian menimbulkan kecemasan. Itu ada misalnya pada pasien lambung, pada pasien-pasien gangguan kecemasan yang dominan gitu ya. Itu biasanya tuh orang tuh kalau sakit sedikit dia langsung berasa nggak enak gitu. Dan ini biasa terjadi ya.
Jadi bukannya nggak boleh sakit fisik ya, boleh banget. Tapi problemnya kadang-kadang berkaitan dengan obat ini boleh digunakan bersama dengan obat lain tidak gitu ya. Dan sebenarnya boleh, tidak masalah ya. Cuman kadang-kadang orang udah ketakutan aja. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, dokter kenapa saya makan tidak rasa kenyang, makin kurus, sembelit berbulan-bulan? Coba datang ke dokter penyakit dalamnya, tentukan dulu apa sakitnya yang paling dominan, sehingga bisa membantu diri sehari-hari jadi lebih baik ya. Dok, setiap saya mengalami jantung berdebar, saya langsung panik dan cemas berlebihan, fisik langsung lemas seperti kelelahan kronis. Kalau misalnya memang dari pemeriksaan klinisnya semua sudah aman, tidak ada masalah terkait dengan jantungnya, parunya, ya semuanya aman. Tapi ada beberapa keadaan seperti kayak lemas, ya, kelelahan sampai berbulan-bulan. Mungkin teman-teman boleh berobat ke dokter jiwa gitu ya, untuk menanyakan kira-kira apa penyebabnya. Terkadang pemeriksaan lab yang lengkap harus ya, karena beberapa orang tua biasanya umur 50-an ke atas itu kadar natrium dan kaliumnya itu suka kurang, dan itu bisa menimbulkan efek ya perasaan nggak enak gitu ya. Itu bisa demikian. Dok, mulut kering, ujung lidah terasa panas, bibir lengket, susah bicara. Apa itu gangguan gejala kecemasan juga? Bisa iya, bisa enggak. Ya, kadang-kadang kalau kita perhatikan, coba teman-teman ingat nggak kalau teman-teman berasa ketakutan gitu ya? Itu kan reaksinya itu memang ada. Jadi di dalam badan kita itu reaksi kita ketika mengalami kecemasan itu memang ada gitu. Dan itu sebagian hal yang biasa terjadi. Jadi tidak perlu khawatir kalau memang demikian ya teman-teman ya. Teman-teman masih harus belajar untuk bagaimana mengelola. Tapi kalau misalnya memang nggak ada keadaannya itu, maka kecemasan itu bisa diolah sendiri atau perlu berobat. Saya sudah pernah berkali-kali bilang di video itu bahwa kalau teman-teman itu punya masalah gangguan kecemasan yang berat, maka sebaiknya berobat ya. Jadi jangan selalu berlama-lama. Karena kalau terlalu berlama-lama nanti takutnya teman-teman itu mengalami gangguan ya yang nggak bisa diobatin lagi akhirnya. Karena banyak pasien yang gangguan cemas itu akhirnya mengalami yang disebut depresi gitu ya. Jadi dari cemas kemudian dia akhirnya jadi kecemasannya itu berubah jadi kekhawatiran yang berlebihan. Ini yang perlu diperhatikan ya sama teman-teman juga. Saya keliengan hari-hari, sendawa, perut kembung, nggak ada habis-habisnya. Perobatan untuk kondisi lambungnya itu sudah bagus apa belum? Jadi perlu diperhatikan nih ya. Jadi jangan sampai bolak-balik. Nah, ini ada juga nih, saya udah bilang berkali-kali, jangan bikin grup WA bareng. Karena kalau bikin grup WA bareng itu biasanya suka jadi malah orang itu mengeluhkan terus-terusan. Dan sebagian dari mereka ada yang nggak bisa tidur. Nah, pada saat mereka nggak bisa tidur, mereka kemudian apa yang dilakukan sama mereka? Mereka WA dan akhirnya mengganggu yang lain. Kadang-kadang saling curhat dan bukan saling menguatkan, malah sebenarnya saling memberikan suasana negatif, emosi negatifnya itu. Ingat ya teman-teman ya, kalau masih jadi pasien jangan sok-sokan ya, atau saya bilang tuh jangan terlalu percaya diri untuk jadi pendengar ya, karena itu nggak gampang ya, buat teman-teman itu nggak gampang. Jadi sebaiknya kalau teman-teman itu belum sembuh banget ya janganlah bergabung dengan grup-grup itu, saling curhat-curhatan, emosi negatif. Saya yakin nanti teman-teman tuh malah nggak tahan dan akhirnya keluar dari grup itu. Udah berkali-kali udah dibilangin jangan bandel ya, soal masalah grup ini jangan bandel. Karena pengalaman klinis itu sudah membuktikan ya, teman-teman juga udah banyak yang cerita, pasien-pasien juga banyak yang cerita kalau misalnya mereka itu malah kurang baik ya, seperti itu. Jadi nggak usah lah. Ya, kalau Anda memang mengalami gangguan kecemasan, berobat ke dokter. Obati dengan baik. Ya, berusahalah sendiri. Tidak usah sok jadi pahlawan juga untuk orang lain. Karena kadang-kadang kita tidak mengetahui kemampuan kita sendiri. Dan kasihan ya kalau teman-teman tuh malah jadinya selama baik karena itu. Saya bukannya
sinis ya ataupun menentang, tapi kenyataannya memang demikian. Anda harus dikasih tahu. Sebenarnya kadang-kadang bandel. Ya, pasien itu banyak yang bandel. Ya, kalau pasien bandel, suka-suka sendiri gitu ya, susah sembuh. Dibilanginnya suruh berobat tapi akhirnya nggak berobat gitu ya, itu makin tambah ngaco. Ya, jadi lebih baik teman-teman perlu perhatian sama hal-hal seperti ini ya. Saya harus tegasin tuh, karena emang nggak ada baik-baiknya tuh kayak gitu ya. Mungkin sebagian bagus karena memang kondisinya nggak terlalu berat, tapi kalau yang buat yang berat, berobat aja ya, berobat, tanya ke dokternya. Kalau ada pikiran-pikiran negatif, silahkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, terima kasih juga yang sudah memberikan semangat saya untuk tetap memberikan edukasi lewat video-video ini. Terima kasih juga buat teman-teman ya, yang harus perhatian, ikhlas, sabar, dan sadar. Itu selalu mantra kita bersama. Coba perhatikan baik-baik deh. Ikhlas, sabar, dan sadar bukan sekedar teori saja, tapi bagaimana teman-teman bisa mengolah pikiran-pikiran itu menjadi jauh lebih stabil. Ya, itu yang paling utama. Ya, karena banyak orang tuh seringkali bolak-balik pikirannya tuh, oh gimana sih apa yang bisa dilakukan. Sebenarnya ya ikhlas, sabar, dan sadar itulah yang bisa dilakukan. Demikian teman-teman, waktunya sudah 11 menit. Saya akan sambung dengan video yang lainnya nantinya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjawab ya pertanyaan beberapa yang tadi sudah masuk ke kolom komentar di YouTube saya beberapa hari belakangan. Mudah-mudahan nanti saya akan bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih, thank you semua.